Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan ya pelajaran kita tentang persamaan reaksi yang sudah kita bahas nih. Pekan lalu itu kan kita bahas tentang cara membaca persamaan reaksi. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menyetarakan persamaan reaksi. Nah, jadi persamaan reaksi nih yang lengkap ya, yang akan nanti kalian temui seterusnya itu adalah persamaan reaksi yang sudah setara. Nah, bedanya apa nih yang setara dengan yang tidak setara? Nah, kalau setara itu dia sudah diperhitungkan jumlah mol masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi secara tepat. Ya, jadi nanti sudah ada koefisiennya. Ya, sudah ada koefisiennya yang lengkap. Nah, itu adalah persamaan reaksi yang sudah setara. Nah, nanti meskipun sudah ada koefisiennya, kalian harus tetap ngecek dulu apakah koefisien ini sudah tepat atau belum, apakah reaksinya sudah setara atau belum. Tuh. Nah, ini ada beberapa langkah untuk menyetarakan persamaan reaksi. Ya, yang pertama adalah tetapkan koefisien salah satu zat atau yang rumus kimianya paling kompleks sama dengan satu. Ya, jadi nanti tuh biasanya kelihatan nih dalam satu persamaan reaksi itu akan ada zat yang biasanya dia lebih kompleks, itu jumlah unsurnya bisa lebih banyak ya. Itu bisa kita tuliskan sama dengan satu di situ ya, dan zat lainnya diberikan koefisien dengan huruf ya. Jadi kita misalkan nanti pakai perbandingan. Nah, lalu setarakan lebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan jumlah zat yang diberikan koefisien 1. Ya, nanti kita akan lihat di contoh biar lebih mudah ya. Nah, prinsipnya ya, untuk prinsip persamaan reaksi ya, menyatakan persamaan reaksi itu jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Ya, misal di dalam reaksi ada C, ada H, ada O. Ya, nanti C di kanan harus sama dengan jumlah C di kiri. H di kanan sama dengan jumlah H di kiri. Ya. Loh, jumlah O di kanan sama dengan jumlah O di kiri. Nah, itu semua jumlah O-nya, baik di koefisien maupun di indeks. Nanti kalian harus hitung semuanya. Nanti kita lihat di contoh, akan saya kasih lihat bagaimana caranya, ya. Nah, setelah itu, ya, kalian tinggal setarakan unsur yang lainnya. Dan ini ada notes di sini ya, unsur O disetarakan paling akhir. Jadi kalau ada persamaan reaksi, O dan H itu terakhir, tapi yang paling terakhir O. Kenapa? Karena biasanya O yang terlibat dalam reaksi ini agak banyak gitu. Ya. Nah, coba ya kita contoh nih. Coba setarakan persamaan reaksi berikut. Ada CH4 ditambah O2, ini menghasilkan CO2 plus H2O. Ya, ada CH4, ada O2 nih di reaksi atau reaktan, lalu di produknya ada CO2 dan H2O. Nah, ini sebetulnya reaksinya namanya adalah reaksi pembakaran ya, reaksi suatu zat dengan oksigen ya. Ketika suatu zat bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air, ini adalah reaksi pembakaran. Sekarang kita coba setarakan persamaan reaksinya. Oke, langkah pertama ya, kita cari yang paling kompleks ya. Oke, di sini ada CH4, ini O2 ya, di produk ada CO2 sama H2O. Karena O tadi kita sepakati untuk ditentukan koefisiennya terakhir, berarti yang paling kompleks di sini adalah CH4. Nah, CH4 kita berikan koefisien 1 di sini ya. Sedangkan yang lain untuk O2, CO2 dan H2O kita berikan huruf A, B, dan C. Oke ya, ini langkah pertama yang paling kompleks, kita kasih koefisiennya 1. Ya, sedangkan untuk yang lain kita kasih koefisiennya adalah huruf ya. Berhubung kita hitung paling belakang, berarti kita akan mulai dulu dari C ya. Jadi sini selain O ada C dan H. Ya, sekarang kita lihat nih step kedua. Ya, menyetarakan atom kiri dengan atom kanan ya. Jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan ya. Di sini di kiri ada C, ada H, ada O. Di kanan ada C, ada O, ada H nih. Sama ya, berarti jumlah C di kiri harus sama dengan jumlah C di kanan ya. Jumlah H di kiri harus sama dengan jumlah H di kanan. Jumlah O di kiri sama dengan jumlah O di kanan. Jangan lupa nih di sini
nanti kalian harus lebih teliti ya, karena O-nya di reaksi cuma satu, di O2 aja. Tapi di produk ada dua nih. Di CO2 ada O, di H2O ada O. Nanti kita tambahkan. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Mulai dari sini, dari C ya. CH4. Nah, di sini 1CH4. Nah, di sini kalau ada 1CH4 ya, berarti C-nya di sini adalah 1 ya. Sedangkan jumlah H-nya adalah indeks dikalikan dengan koefisien. 4 dikali 1 sama dengan 4. Berbeda kalau misalnya 2CH4. Ya, di sini kalau 2CH4 berarti C-nya ada ya kan? Indeksnya di sini 1 ya, meskipun tidak tertulis ini sebenarnya ada 1 dikalikan dengan koefisiennya. 1 dikalikan 2 adalah 2. Untuk H ya, jumlah H dalam 2CH4 adalah indeks dikalikan koefisien. Jumlah H-nya sama dengan 4 dikali 2, 8. Nah, seperti itu, jangan sampai lupa. Nah, tapi untuk di penyetaraan persamaan reaksi, kalian tidak bisa mengubah angka indeks nih di sini. Ini angka indeks nggak bisa kalian ubah, yang bisa diubah adalah koefisien. Ya, koefisien-koefisien ini nanti yang akan kita ubah ya, kita akan otak-atik supaya setara nih, supaya jumlah atom-atom di kiri sama dengan jumlah-jumlah atom di kanan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama dari C nih ya, 1CH4 nih, C-nya 1. Di kiri C ada 1, di kanan ada berapa gitu kan ya. Di sini oh ternyata di kanan ini cuma ada 1. Ya, CO2 nih, di CO2 C-nya cuma 1. Berarti nilai B bisa kita jadikan sama dengan 1. Untuk nilai O2-nya gimana nih, Bu? Kan ada O di sini. Nah, nanti belakangan. Makanya O kita hitung terakhir. Ya. Jadi di sini kita dapat dulu nih nilai B sama dengan 1. Di sini ya, B sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita ubah nilai H. Ya. Ini kan C, H sama O. O belakangan berarti setelah C kita H. C sudah setara ya, sama dengan 1. C di kiri 1 ya, nih C di kiri 1, C di kanannya juga 1. Sekarang kita ke H. Nah, di kiri ada 1 dikalikan 4 ya, di sini ada 4 H-nya. Nih 4H. Sedangkan di kanan hanya ada 2. Nih, di H2O baru ada 2, dikalikan koefisiennya masih C. Ya, berarti jumlah H-nya ini ya, kita biasanya bikin gini nih, saya biar gampang. Nah, biar bagus warnanya. Nih, H ya, di kiri, ini di kanan. Biasanya sampingan, nanti kita bikin. Nah, ini, di kiri kan ada 4. Di kanan nih, adanya 2C, 2 dikali C ya, karena koefisiennya masih C. Berarti nih, nilai C sama dengan, nih, 4 sama dengan 2 kali C. Berarti C sama dengan 4 dibagi 2, sama dengan 2. Nih, dapat nih di sini ya. C-nya itu 4 dibagi 2, sama dengan 2. Ya, di sini nih. Oke. Baru kita hitung nilai O. Ya, ini C-nya kita ganti 2. Ya, di sini C adalah 2. Oke. Tinggal kita menentukan nilai A nih di sini untuk O2. Ya. O di kiri ada 2 ya. Kita bikin ini untuk O. Aduh, jangan di situ. Sini aja ya. O di kiri, O di kanan. Ya, di kiri adanya 2 dikali A. 2 dikali A. Di sini 2A ya. Sedangkan di kanan tadi kan ini sudah diganti ya jadi 1 ya, untuk B-nya ini jadi 1. Berarti 1 dikali 2 nih, untuk yang di CO2 ada 2 ditambah nih C-nya kan sudah kita ganti jadi 2 ya tadi. 2 dikali 1 tambah 2 sama dengan 4. Ternyata ada 4 di kanan. Di kiri ada 2A, berarti nilai A sama dengan
4 dibagi 2 ya. Nah, ini dapatnya dari mana sih, Bu? Gitu. Dapatnya 2A sama dengan 4, ini kan. Berarti A sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka nilai A adalah 2. Nih, makanya nih kalau kita lihat ya. Nih, sorry, yang ini kita hapus dulu ya. Nih, kita hapusin dulu ya. Nah, persamaan reaksinya jadinya seperti ini. Tadinya kan tidak ada angka-angkanya ya. Sekarang kita sudah punya angka. Jadinya seperti ini. CH4-nya 1, O2-nya 2. Nih, ternyata ya A-nya 2. Nah, lalu CO2-nya ada 1. H2O-nya ada 2. Nah, karena angka 1 di dalam ini tidak ditulis. Angkanya tidak tulis, makanya kita tulisnya seperti ini yang bawah. CH4 ditambah 2O2 ya, tanda panah, lalu CO2 plus 2H2O. Ini kita baca 1 mol gas metana ditambah 2 mol gas oksigen ya, atau bereaksi dengan 2 mol gas oksigen menjadi nih menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida dan 2 mol gas atau uap air. 2 mol uap air. Nah, seperti itu cara menyetarakan persamaan reaksi. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat di sini contoh soal. Nah, ini masih saya bantu. Oke, kita buat dulu Al plus Cl2 ini menjadi AlCl3. Oke, kita lihat ya. Di kiri nih ada Al sama Cl2, di kanan ada AlCl3. Nah, kalau kita lihat ini, yang paling kompleks adalah AlCl3. Ya, sini ada AlCl3. Nah, ini kalian lihat di sini ya. Kalau saya lebih mudah seperti ini, kita buat yang di kiri dengan di kanan ya. Di kiri ada 1 Al, di kanan ada 2 Cl. Ya, di sini nih. Nah, sedangkan di kanan sorry ini ya, di kiri masih di kiri ya, ada 1 Al dan 2 Cl, sedangkan di kanan ada 1 Al dan 3 Cl. Nah, kalau saya lebih mudah seperti ini. Ya, coba kalian lihat di sini ya, kalau satu-satu udah sama nih berarti. Tapi ini masalahnya ada di Cl. Ya, kalau angkanya beda nih tidak simetris ya. Kalau yang tadi kan lebih simetris tuh, lebih gampang bisa dikali 2 kali 2 gitu. Nah, kalau ini angkanya nggak simetris gitu ya. Di kiri ada 2, di kanan ada 3. Caranya gimana supaya jumlahnya sama gitu ya. Nah, ini bisa kita kali silang. Ya. 2Cl ini kita kalikan 3 ya. Ini jadi 6Cl. Ya. Sedangkan di sini yang 3Cl kita kalikan 2, jadinya 6Cl juga, biar sama nih kanan kiri ya. Berarti Cl2-nya kita kalikan 3. Nih, Cl3 kita kalikan 2. Oke nih. Sekarang berubah nggak nih ya? Ternyata berubah ya ketika AlCl3 diberikan koefisien 2 nih, jumlah Al otomatis berubah jadi 2. Kita kalikan 2. Nih, berarti 2. Berarti karena yang di kanan dikalikan 2, yang di kiri juga harus dikalikan 2 supaya jumlahnya sama. Oke, sekarang kita lihat ya. Di kiri Al-nya ada 2. Di kanan Al-nya ada 2 ya. Ini sini 1 dikali 2 berarti ada 2 sama. Nah, lalu Cl di kiri ada 2 kali 3 6 ya. Di kanan ada 3 dikalikan 2 6 juga. Berarti ini sudah setara persamaan reaksinya. Ya, di situ kalian kalau harus bermanuver sedikit ya. Karena kalau tadi di contoh itu simetris gitu, tinggal dikalikan 2 gitu. Nah, kalau kayak gini gimana? Di kirinya adanya 2, di kanan adanya 3. Berarti tinggal kalian kali silang aja. Atau kalian cari nilai KPK atau FPB-nya. Itu bisa. Ya, KPK sih, KPK. Nah, itu caranya. Oke, sekarang kita lihat ini. Ya. Kita ke yang
kiri nih pH 3 ya, ini kita tulis dulu pH 3 ditambah O2 menghasilkan P4O10 ya, baru kita tulis yang cakupan. Oke, ini pH 3 ditambah O2 menghasilkan P4O10 ditambah H2O. Oke, kita bikin garis pembatas lagi ya. Ini di kiri ada 1P, ada 3H, ada 2O. Sedangkan di kanan ada 4P, ada 2H, ada 11O. Oke, gimana ini caranya? Ya, pertama nih kita cari dulu yang ini dulu ya. Di kiri P ada 1, di kanan ada 4. Berarti yang kiri harus kita kalikan 4. Ya, ini jadi 4P. Oke, di sini langsung kita tulis angka 4. Oke, otomatis jumlah H juga berubah. Ya, di sini. Oh, kita tinggal ya belakangan ya. Ini jumlah H ya, sini kan tadinya 3 karena ditambahkan koefisien 4 berarti jumlah H-nya harus kita kalikan 4 juga, otomatis 3 dikali 4 di sini ada 12H. Oke, ternyata berubah nih ya, angkanya berubah. Ternyata sekarang H ada 12 nih di kiri. Di kanan hanya ada 2, berarti yang di kanan harus kita kalikan berapa nih? Terus kita kalikan 6 dengan 12H. Oke, H di sini. 6 kali 2 ya, 12. Nah, ini H ya. Oke, sekarang kita lihat O ya. Di kiri ada 2, di kanan ada. Oke, ternyata ada perubahan jumlah O. Kita hapus dulu berarti jumlah O-nya ya. O-nya itu di P4H di P4O10 ini ada 10 ya. 10O ditambah 6 dikali 1. Sini, ditambah 6O. Berarti ini sama dengan 16O. Ya. Ini P4O10 ada 10, di 6H2O di sini ada 6O ya. Jadi O keseluruhan di kanan adalah 16O. Sedangkan di kiri hanya 2. Nah, berarti yang di kiri harus kita kalikan 8 ya, supaya jadi 16. Oke, sekarang kita hitung. Oke, di kiri P ada 4 ya, 4 kali 1, di sini 4, di kanan ada 4 ya, 1 dikalikan 4. Sudah setara. P udah sama. Lalu H ya, 4 kali 3 di kiri ada 12, di kanan ada 6 dikalikan 2, 12 sama. Aman, H aman. Oke, kita lihat nilai O ya. Di kiri ada 8 dikalikan 2 sama dengan 16 ya. Di kanan ada 10 ditambah 6, 16 juga. Berarti sudah sama. Berarti ini reaksinya sudah setara. Ya, 4pH3 ditambah 8O2 menghasilkan 1 P4O10 ditambah 6H2O. Ya, jadi karena 1 tidak kita tulis. Oke, kalian pakai cara yang tadi bisa dengan pemisahan A, B, C atau dengan cara seperti ini juga bisa. Kalau menurut saya sih lebih mudah seperti ini ya. Kalian buat aja di kiri berapa, di kanan berapa, nanti tinggal disamakan jumlahnya yang di kanan dengan yang di kiri. Saya khawatirnya kalau kalian pakai pemisalan nih A, B, C, kalau di buku biasanya gitu, pakai A, B, C ya pemisalan. Tapi itu takutnya nanti kalian bingung. Jadi lebih baik kalian pakai yang ini aja caranya ya. Kanan, kalian pisah ya kanan dengan kiri. Oke, kalau gitu silahkan diulang-ulang videonya kalau misalnya masih ada yang bingung ya. Lalu kalian silahkan coba kerjakan latihan soalnya.
Kalau ada yang tidak bisa, nanti kita bahas ya. Insya Allah besok kita bahas kalian dengan cara dengan cara membaca persamaan reaksinya ya. Saya minta kalian semua mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan pekan lalu tentang menuliskan persamaan reaksi ya. Membaca persamaan reaksi. Lalu kerjakan yang ini. Oke, saya minta kalian semua mengumpulkan ya, lalu kita latihan nih soal persamaan reaksi ya. Kalau ada yang bingung silahkan tanya sama saya, boleh di classroom boleh, atau japri saya langsung juga boleh ya. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.